Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Suwito, SE, MSc, AK, CSRS, CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Safi Abdul Wahab dari kelas 4A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai pada saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan. Tak lupa pula, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya buat dengan judul Pengungkapan Informasi Keuangan Perusahaan di Media Sosial dengan menggunakan analisis etnografi untuk memahami interaksi konsumen dan dampaknya pada kinerja keuangan. Selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, motivasi penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian. Bab 2 kajian pustaka ada pendahuluan, isi kajian pustaka, dan kesimpulan. Dan yang terakhir bab 3 ada metodologi penelitian yang terdiri dari pendahuluan, pendekatan penelitian, waktu penelitian, situs dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian kredibilitas data, teknik analisis data, dan kesimpulan. Baik, sekarang kita masuk pada latar belakang penelitian yang dijelaskan di mana dalam era digital yang berkembang pesat saat ini, perusahaan tidak lagi terbatas pada penggunaan media konvensional untuk berkomunikasi dengan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Media sosial telah menjadi platform utama di mana perusahaan dapat berinteraksi dengan audiens mereka secara langsung, cepat, dan interaktif. Terutama dalam konsep pengungkapan informasi keuangan, media sosial menawarkan kesempatan baru bagi perusahaan untuk berbagi data keuangan mereka dengan konsumen dan kepentingan lainnya. Penggunaan media sosial sebagai platform untuk pengungkapan informasi keuangan perusahaan telah menjadi tren yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan memulai mengadopsi media sosial tidak hanya sebagai sarana pemasaran tetapi juga sebagai saluran untuk berbagi informasi keuangan kepada pemangku kepentingan termasuk konsumen. Hal ini terutama didorong oleh kebutuhan untuk transparansi dan keterlibatan yang lebih besar dari konsumen dalam keputusan pembelian dan investasi. Namun belum banyak penelitian yang secara komprehensif memahami bagaimana interaksi konsumen di media sosial memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap komunikasi bisnis secara dramatis. Media sosial tidak hanya menjadi platform utama untuk berbagi cerita pribadi dan interaksi sosial, tetapi juga menjadi alat yang sangat efektif bagi perusahaan untuk terlibat dengan konsumen mereka. Berbeda dengan media konvensional seperti televisi dan surat kabar, media sosial mungkin perusahaan untuk berkomunikasi secara langsung dengan audiens mereka, menciptakan hubungan yang lebih intim dan interaktif. Dalam konteks ini, penggunaan media sosial oleh perusahaan telah melampaui sekedar tujuan pemasaran. Perusahaan sekarang memanfaatkan platform media sosial untuk berbagi informasi yang lebih substansial, termasuk informasi keuangan seperti laporan keuangan, update kinerja keuangan, dan pencapaian strategis lainnya. Dengan demikian, media sosial telah menjadi saluran yang penting bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan termasuk konsumen, investor, dan masyarakat umum. Namun, efektivitas pengungkapan informasi keuangan di media sosial masih menjadi subjek penelitian yang relatif baru dan menarik. Meskipun banyak perusahaan telah mulai memanfaatkan media sosial untuk
tujuan pengungkapan informasi keuangan, masih sedikit yang memahami sepenuhnya bagaimana interaksi konsumen di media sosial dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap merek perusahaan dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dengan menggunakan pendekatan etnografi. Dalam kaitannya dengan hal ini, analisis etnografi menjadi pendekatan yang sangat relevan. Etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi konsumen secara mendalam di lingkungan online dengan menganalisis data yang dihasilkan oleh pengguna media sosial. Dengan menggunakan etnografi, penelitian ini akan menjelajahi bagaimana konsumen merespons informasi keuangan perusahaan di media sosial, bagaimana interaksi ini mempengaruhi persepsi mereka dan dampaknya pada kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua ada motivasi penelitian. Media sosial telah menjadi platform utama bagi interaksi antara perusahaan dan konsumen. Di tengah maraknya tren pengungkapan informasi keuangan perusahaan di media sosial, ada kebutuhan mendalam untuk memahami interaksi tersebut serta dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, penelitian etnografi memberikan pendekatan yang inovatif dan holistik untuk memahami dinamika komunikasi dan perilaku konsumen secara online. Melalui analisis etnografi, kita dapat menggali persepsi, preferensi, dan sentimen konsumen terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan di media sosial. Ketika teknologi terus berkembang dengan cepat, penggunaan media sosial telah menjadi semakin penting dalam konteks bisnis, termasuk pengungkapan informasi keuangan perusahaan. Di tengah transisi ini, memahami interaksi antara konsumen dan perusahaan di platform media sosial menjadi kunci untuk memahami tren baru dalam komunikasi perusahaan dan dampaknya pada kinerja perusahaan atau kinerja keuangan. Dengan mendalami hubungan antara interaksi konsumen di media sosial dan kinerja keuangan perusahaan, penelitian ini juga memberikan kontribusi yang penting bagi perkembangan teori dan literatur terkait. Dan hal ini juga memperluas pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan di era digital dan meningkatkan basis pengetahuan tentang pengaruh media sosial dalam konteks ini. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan bagi praktisi bisnis yang tertarik dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui media sosial, tetapi juga akademisi dan peneliti yang tertarik dalam memperluas pemahaman kita tentang interaksi antara teknologi komunikasi dan kinerja perusahaan di dalam era digital ini. Yang ketiga, fokus penelitian. Melalui pendekatan etnografi, fokus penelitian ini terbagi menjadi beberapa aspek utama. Yang pertama, akan dianalisis jenis informasi keuangan yang umumnya diungkapkan oleh perusahaan di platform media sosial, serta platform mana yang paling sering digunakan untuk tujuan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini akan memeriksa interaksi konsumen dengan informasi keuangan tersebut, termasuk pada pola perilaku dan persepsi yang mungkin dimiliki oleh konsumen terhadap informasi tersebut. Selain itu, akan diteliti juga apakah interaksi konsumen ini memiliki dampak yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan, baik secara positif maupun negatif. Metode etnografi ini akan digunakan untuk memahami secara mendalam interaksi konsumen di media sosial, sementara analisis kualitatif dan kuantitatif akan digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tren pengungkapan informasi keuangan perusahaan di media sosial dan dampaknya pada kinerja keuangan. Dengan menggunakan pendekatan analisis etnografi, tujuan penelitian ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi tren pengungkapan informasi keuangan, yang dimana untuk mengidentifikasi tren pengungkapan informasi keuangan yang mencakup pemahaman tentang jenis informasi yang sering diungkapkan, platform media sosial yang digunakan, dan pola komunikasi yang terjadi. Yang kedua ada menganalisis interaksi konsumen. Melalui pendekatan etnografi, tujuan kedua untuk menganalisis interaksi konsumen dengan informasi keuangan perusahaan di media sosial. Hal ini mencakup dengan informasi keuangan perusahaan
Hal ini mencakup untuk mengidentifikasi jenis interaksi yang dominan sentimen konsumen terhadap informasi tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi konsumen. Yang ketiga ada menyelidiki dampak pada kinerja keuangan, yang tujuannya adalah untuk menyelidiki dampak dari interaksi konsumen dengan informasi keuangan perusahaan di media sosial pada kinerja keuangan perusahaan yang melibatkan analisis terhadap bagaimana interaksi konsumen dapat mempengaruhi penjualan, reputasi merek, kepercayaan konsumen, dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Dan yang terakhir, yang keempat ada menghasilkan pemahaman mendalam, yang akhirnya tujuan untuk keseluruhan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara pengungkapan informasi keuangan perusahaan di media sosial, interaksi konsumen, dan dampaknya pada kinerja perusahaan dalam mengelola strategi pengungkapan informasi keuangan mereka di media sosial. Selanjutnya yang terakhir ada kontribusi penelitian yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kontribusi teoretis. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan konsep-konsep dua bidang yang berbeda, yaitu pengungkapan informasi keuangan dan interaksi konsumen di media sosial. Ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana informasi keuangan mempengaruhi perilaku konsumen di era digital. Yang kedua ada kontribusi praktis. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan dalam mengelola strategi pengungkapan informasi keuangan di media sosial dengan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi konsumen dan dampaknya pada kinerja keuangan. Perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam hal komunikasi dan manajemen merek. Yang kedua masuk pada bab 2 kajian pustaka, yang dimana pada pendahuluan latar belakangnya dijelaskan bahwa dalam era digital media sosial telah menjadi platform yang semakin relevan bagi perusahaan untuk berinteraksi dengan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Pengungkapan informasi keuangan melalui media sosial menjadi perhatian utama karena dapat memengaruhi persepsi dan kepercayaan terhadap perusahaan. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan metode etnografi untuk memahami interaksi konsumen di media sosial dan dampaknya pada kinerja keuangan perusahaan. Etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku dari pola komunikasi konsumen secara mendalam melalui analisis data yang dikumpulkan dari platform media sosial. Dengan demikian, beberapa penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial memiliki dampak positif pada transparansi pengungkapan informasi pelaporan keuangan. Dengan adanya media sosial, perusahaan dapat lebih mudah berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan termasuk konsumen. Informasi yang diberikan melalui media sosial dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana perusahaan menggambarkan organisasinya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh penggunaan media sosial terhadap transparansi pengungkapan informasi pelaporan keuangan. Data yang digunakan berasal dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016 sampai 2018. Objek penelitian ini mencakup perusahaan manufaktur dan non-keuangan. Yang kedua ada isi pada kajian pustaka yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pengungkapan informasi keuangan di media sosial. Pengungkapan informasi keuangan di media sosial merupakan topik yang menarik. Penelitian empiris menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memiliki pengaruh positif terhadap transparansi pengungkapan informasi pelaporan keuangan. Penggunaan media sosial terbukti mampu memberikan pengungkapan informasi keuangan yang lebih transparan. Transparansi pengungkapan ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengungkapan ini bagaimana organisasinya dan akibatnya para investor dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk memperkirakan risiko dalam pengambilan keputusan investasi dan mempercayai perusahaan dalam jangka panjang, yang dimana dikemukakan oleh Pramistika Ariyanti Putri FW dan Utari Widya Nindya A pada tahun 2023. Jadi, penggunaan media sosial dapat berperan penting dalam memastikan informasi keuangan yang lebih terbuka dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan media sosial untuk mengungkapkan informasi keuangan, semakin baik bagi
bagi transparansi dan kepercayaan di pasar keuangan. Pengungkapan informasi keuangan di media sosial bukan hanya tentang membagikan data, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan serta menciptakan nilai tambah melalui transparansi dan keterlibatan yang lebih baik. Yang kedua ada teori etnografi dalam analisis interaksi konsumen. Etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi interaksi yang terjadi dalam jaringan sosial online. Etnografi memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dalam metode penelitian ini. Yang pertama ada fokus pada interaksi sosial, yang kedua ada bersifat holistik, yang ketiga ada bersifat interpretatif, dan yang keempat ada bersifat reflektif. Dalam penelitian etnografi, metode yang digunakan meliputi analisis konten, observasi subjektif, dan juga identifikasi pola interaksi. Etnografi memungkinkan kita memahami perilaku konsumen di ruang digital dan mengidentifikasi tren generasi milenial dan memprediksi tren masa depan. Dalam pendekatan ini kita dapat memahami lebih mendalam dalam bagaimana interaksi konsumen terjadi di media sosial dan komunitas online, bagaimana preferensi dan tren berkembang, serta bagaimana perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan ini yang dimana pendapat ini dikemukakan oleh Anne Markham pada tahun 1990. Selanjutnya ada kaitan antara interaksi konsumen di media sosial dan kinerja keuangan perusahaan. Interaksi konsumen di media sosial memiliki dampak yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan. Beberapa penelitian telah mengungkapkan hubungan antara keduanya. Ada 3 hubungan, yaitu yang pertama ada pengaruh pemasaran media sosial pada kinerja kinerja pemasaran. Pemasaran media sosial berpengaruh positif terhadap nilai sosial produk dan kinerja pemasaran. Dalam konteks ini, penggunaan media sosial oleh perusahaan dapat meningkatkan interaksi dengan konsumen. Yang kedua ada pengaruh inovasi produk dan sosial media terhadap kinerja keuangan perusahaan. Inovasi produk berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan, terutama di tengah pandemi COVID-19. Media sosial juga memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan dengan konsumen dan memperluas pangsa pasar, yang dikemukakan oleh Penny Marista dan Natalie Cristiani pada tahun 2022. Yang ketiga ada pentingnya nilai sosial produk di media sosial. Nilai sosial produk yang dipersepsikan oleh konsumen dapat mempengaruhi kinerja pemasaran. Konsumen yang aktif berinteraksi di media sosial dapat membagikan pengalaman mereka tentang produk, mempengaruhi orang lain, dan memperkuat citra mereka. Yang keempat ada praktik terbaik dalam pengungkapan informasi keuangan di media sosial. Pengungkapan informasi keuangan di media sosial merupakan area yang semakin relevan dan penting bagi perusahaan. Perkembangan kajian akuntansi forensik membuat peran whistleblowing semakin memiliki peran penting dalam upaya mendeteksi dan mencegah terjadinya praktik fraud atau kecurangan. Bahkan peran saluran whistleblowing ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya etika di tempat kerja, yang dimana dikemukakan oleh Book pada tahun 1980. Selanjutnya Neil dan Michel pada tahun 1995 ada yang dikemukakan oleh mereka bagaimana praktik terbaik yang dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pengungkapan informasi keuangan di platform media sosial. Yang pertama ada keterbacaan dan keterpahaman. Yang kedua ada konsistensi dan keseragaman. Yang ketiga ada transparansi dan kejujuran. Yang keempat ada responsif dan interaktif. Dan yang kelima ada segmentasi dan targeting. Yang kelima ada tantangan dan peluang dalam mengelola pengungkapan informasi keuangan di media sosial. Tantangan dan peluang dalam mengelola pengungkapan informasi keuangan di media sosial mencakup berbagai aspek yang perlu dipahami dan dihadapi oleh perusahaan. Yang dimana yang pertama ada tantangan. Tantangannya yang pertama ada risiko reputasi.
Pengungkapan informasi keuangan di media sosial meningkatkan risiko exposure negatif yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua ada kontrol pesan, yang dimana perusahaan harus berhati-hati dalam mengontrol pesan yang disampaikan di media sosial agar sesuai dengan kebijakan dan tujuan strategis perusahaan. Yang ketiga ada privasi data. Perlindungan privasi data menjadi tantangan penting dalam konteks pengungkapan informasi keuangan, terutama dalam hal tujuan dan strategis perusahaan. Yang keempat ada komunikasi krisis. Media sosial dapat menjadi kanal utama untuk mengelola komunikasi selama krisis keuangan atau situs darurat lainnya yang memerlukan tanggapan cepat dan efektif. Yang kelima ada pemahaman dan keterampilan. Perusahaan dapat memastikan bahwa tim mereka memiliki pemahaman yang cakup dan keterampilan dalam mengelola pengungkapan informasi keuangan di media sosial. Yang kedua ada peluang, di mana yang pertama keterlibatan konsumen. Media sosial memungkinkan keterlibatan langsung dengan konsumen sehingga perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih dekat dan memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik. Yang kedua ada transparansi dan kepercayaan. Praktik pengungkapan informasi keuangan yang transparan di media sosial dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan di citra perusahaan. Yang ketiga ada pemasaran dan branding. Media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan produk layanan dan citra merek perusahaan. Untuk mengungkapkan informasi keuangan yang cerdas dan efektif dan kreatif. Yang kelima ada analisis data. Data yang dihasilkan dari interaksi konsumen. Media sosial dapat memberikan wawasan berharga untuk analisis tren, preferensi konsumen dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir ada inovasi komunikasi. Media sosial terus berkembang, memberikan peluang untuk inovasi dalam cara perusahaan mengkomunikasikan informasi keuangan mereka, seperti penggunaan video, cerita, dan konten visual lainnya. Kesimpulan pada bab 2 kajian pustaka ini, dalam mengelola pengungkapan informasi keuangan di media sosial, perusahaan perlu memahami tantangan seperti risiko reputasi, keakuratan informasi, dan privasi data. Namun peluangnya meliputi akses ke audiens yang lebih luas dengan interaksi langsung dengan pemangku kepentingan dan peningkatan brand awareness. Dengan memahami tantangan dan memanfaatkan peluang ini, perusahaan dapat mengoptimalkan pengungkapan informasi keuangan di media sosial secara efektif. Media sosial telah menjadi platform vital bagi perusahaan dalam mengkomunikasikan informasi keuangan, termasuk laporan keuangan, kinerja perusahaan, proyeksi masa depan, dan berita penting lainnya. Melalui analisis etnografi, perusahaan dapat mengeksplorasi pada interaksi preferensi, sentimen, dan dinamika dalam komunitas online, yang pada gilirannya dapat memberikan wawasan mendalam tentang perilaku konsumen. Dari kajian ini terlihat bahwa interaksi konsumen di media sosial memiliki dampak yang signifikan pada kinerja keuangan, baik dalam hal persepsi, reputasi, loyalitas pelanggan maupun aspek-aspek finansial lainnya. Meski demikian, ada tantangan dalam mengelola pengungkapan informasi keuangan di media sosial, namun ada pula peluang besar dalam keterlibatan konsumen, transparansi, dan inovasi komunikasi yang dapat meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Dengan mengambil pendekatan etnografi, perusahaan dapat lebih memahami lebih baik bagaimana interaksi konsumen terjadi di media sosial dan komunitas online, sehingga dapat merespon kebutuhan konsumen dengan lebih baik dan mencapai tujuan bisnis yang lebih efektif di era digital ini. Dengan melalui kajian ini, relevansi analisis etnografi dan memahami interaksi konsumen di media sosial dapat menjadi semakin jelas. Perusahaan dapat menggunakan wawasan yang diperoleh untuk meningkatkan strategi pengungkapan informasi keuangan. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu metodologi penelitian, yang dimana pendahuluannya dijelaskan bahwa metodologi penelitian adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian. Metodologi penelitian juga mencakup pertimbangan etis yang penting, termasuk perlindungan privasi subjek penelitian dan persetujuan etis. Dengan mengikuti metodologi penelitian yang tepat, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian mereka dilakukan dengan cara yang objektif, dapat dipercaya, dan valid, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang yang diteliti.
Metodologi penelitian yang dipilih memainkan peran krusial dalam memastikan ketelitian dan keberhasilan penelitian ini, dan saya akan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dalam desain penelitian untuk secara sistematis menganalisis fenomena kompleks interaksi konsumen dengan informasi keuangan perusahaan di media sosial. Kedua ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis etnografi. Pendekatan ini dipilih karena saya ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang interaksi konsumen dan informasi keuangan perusahaan di media sosial. Dengan pendekatan kualitatif dapat mengeksplorasi kompleksitas dan konteks dari interaksi tersebut yang tidak selalu bisa diakomodasikan dengan pendekatan kualitatif. Analisis etnografi akan memungkinkan untuk mendekatkan pola-pola perilaku, opini dan sikap konsumen yang muncul dalam komunitas online. Hal ini akan membantu dalam memahami dinamika interaksi konsumen di media sosial secara mendalam. Pendekatan kualitatif dan analisis etnografi dipilih untuk memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi konsumen di media sosial, terutama dalam konteks pengungkapan informasi keuangan perusahaan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat lebih mengeksplorasi nuansa dalam konteks yang terlibat dalam interaksi tersebut yang dapat menjadi landasan yang kuat untuk memahami dampaknya pada kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga ada waktu penelitian. Waktu penelitian untuk penelitian ini diestimasi mencakup periode sekitaran 3 bulan dimulai pada bulan Desember sampai Februari 2024. Fase awal yang meliputi perencanaan dan persiapan akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Di sini ditetapkan kerangka konseptual, merumuskan tujuan penelitian, mengembangkan desain penelitian, serta menyusun instrumen penelitian yang diperlukan. Proses ini juga mencakup seleksi sampel perusahaan dan konsumen yang relevan, serta pengujian kelayakan instrumen penelitian. Yang keempat ada situs dan informan penelitian. Situs penelitian ini dapat berupa perusahaan yang besar yang aktif dengan menggunakan media sosial untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada publik dan pemangku kepentingan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pengolahan kelapa yaitu PT Dewa Koko yang bertempat di Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, yang memiliki kehadiran yang kuat di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan dapat menjadi situs penelitian yang relevan. Informan penelitian ini mencakup perwakilan perusahaan seperti manajer pemasaran atau manajer media sosial yang terlibat dalam strategi komunikasi di media sosial, serta eksekutif keuangan yang bertanggung jawab atas pengungkapan informasi keuangan. Yang kelima ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi online, yaitu melibatkan pemantauan aktif terhadap interaksi konsumen dengan informasi keuangan perusahaan di platform media sosial. Yang kedua ada mencatat pola-pola perilaku, tanggapan, dan interaksi konsumen secara real time, dan mengamati tren dan perubahan dalam respon konsumen terhadap informasi keuangan yang diposting dalam perusahaan. Yang kedua ada analisis konten. Analisis konten ini menelaah konten yang diposting oleh perusahaan di media sosial, termasuk postingan, video, dan komentar. Menganalisis karakteristik konten seperti jenis, frekuensi, dan gaya komunikasi yang digunakan, dan mengevaluasi respon dan interaksi konsumen terhadap konten yang diposting oleh perusahaan. Yang ketiga ada wawancara, melibatkan wawancara 1 lawan 1 dengan perwakilan perusahaan konsumen yang terpilih, menggunakan panduan wawancara untuk mengeksplorasi pandangan, sikap, dan pengalaman terkait interaksi konsumen dengan informasi keuangan di media sosial, dan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang praktik komunikasi perusahaan, persepsi konsumen, dan dampaknya pada kinerja keuangan. Yang keempat ada survei online, menggunakan survei untuk mengumpulkan data dari konsumen yang aktif di media sosial, menyampaikan kuesioner yang dirancang untuk mengidentifikasi preferensi, persepsi, dan perilaku konsumen terkait informasi keuangan perusahaan di media sosial, mendapatkan data kualitatif yang dapat digunakan untuk mendukung analisis kualitatif. Yang kelima ada analisis data sekunder, mengeksplorasi data dan informasi yang tersedia secara publik terkait pengungkapan informasi keuangan perusahaan di media sosial, memanfaatkan laporan keuangan, analisis industri, dan publikasi terkait untuk memperkuat pemahaman tentang konteks bisnis pada kinerja keuangan perusahaan.
Yang keenam ada teknik pengujian kredibilitas data. Dalam metode kualitatif, terutama pendekatan etnografi, teknik pengujian kredibilitas dapat memainkan peran penting dalam memastikan keandalan dan validitas hasil penelitian yang terdiri dari 6 macam. Yang pertama ada triangulasi sumber data, mengumpulkan data dari berbagai sumber online seperti platform media sosial, forum diskusi, dan situs web terkait, dan memberikan perbandingan antara data yang diperoleh dari sumber yang berbeda untuk menginformasikan temuan dan memastikan konsistensi hasil. Yang kedua ada validasi oleh peserta, mengembalikan temuan penelitian kepada anggota komunitas online oleh peserta yang terlibat dalam interaksi dan meminta umpan balik dari mereka untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan pengalaman dan persepsi mereka. Yang ketiga, analisis tebal deskriptif, memberikan deskripsi yang mendalam tentang konteks dan karakteristik interaksi online yang diamati, mendokumentasikan detail tentang lingkungan online interaksi dan pola perilaku yang diamati untuk memperkuat validitas hasil. Yang keempat ada pemeriksaan pair, melibatkan pemeriksaan atau evaluasi dari independen oleh rekan seperti yang berpengalaman dalam analisis data online atau etnografi. Yang kelima, refleksi peneliti, mencatat refleksi peneliti secara teratur selama proses penelitian, memeriksa dan mengatasi potensi bias dan asumsi yang mungkin mempengaruhi interpretasi data. Yang keenam ada transparansi metodologi, mendokumentasikan secara rinci langkah-langkah metodologi yang diambil dalam pengumpulan data dan analisis data, dan memberikan transparansi tentang bagaimana data dikumpulkan, diinterpretasikan, dan dihubungkan dengan temuan penelitian. Yang ketujuh ada teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dalam pendekatan etnografi adalah serangkaian prosedur dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan dari interaksi konsumen dengan informasi keuangan perusahaan di media sosial. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang perilaku, opini, dan pola interaksi yang muncul dalam komunitas online. Secara khusus dalam konteks etnografi, teknik analisis data kualitatif mencakup 6. Yang pertama ada analisis tematik. Analisis tematik mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data seperti tren, pola perilaku, dan atau isu-isu yang dibahas dalam interaksi online. Yang kedua ada pengkodean, memberikan kode atau label pada setiap unit data, misalnya kalimat, frasa, atau kata-kata berdasarkan topik atau tema tertentu untuk memfasilitasi pengelompokan dan analisis lebih lanjut. Yang ketiga ada analisis konten, menganalisis konten yang diposting oleh perusahaan dan respon konsumen terhadapnya, termasuk gaya komunikasi, sentimen, atau bijak atau topik yang dibahas. Yang keempat ada analisis jaringan, memetakan dan menganalisis hubungan atau jaringan antar entitas di media sosial seperti pengguna, topik atau komunikasi untuk memahami struktur dan dinamika interaksi. Yang kelima ada analisis naratif, menganalisis cerita atau narasi yang muncul dari data untuk mengidentifikasi elemen-elemen naratif seperti tokoh, plot, dan konflik serta makna yang disampaikan melalui narasi tersebut. Yang keenam ada analisis komparatif, membandingkan pola atau tema yang muncul antara kelompok atau subkelompok yang berbeda dalam data untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan dalam tanggapan atau perilaku. Kesimpulannya, pada metodologi penelitian ini, pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis etnografi. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang interaksi konsumen dengan informasi keuangan perusahaan di media sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi online, analisis konten, dan wawancara mendalam dengan perwakilan perusahaan dan konsumen yang terlibat. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik dengan memperhatikan pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku dan tema utama yang muncul dalam interaksi konsumen di media sosial. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika interaksi konsumen di media sosial dan dampaknya pada kinerja keuangan perusahaan.
Teknik pengujian kredibilitas data seperti triangulasi sumber data, validasi oleh peserta analisis, tebal deskriptif, pemeriksaan per refleksi peneliti, dan transparansi penelitian. Dengan menggunakan kombinasi teknik analisis dan pengujian data yang sesuai dengan pendekatan kualitatif dan metode etnografi, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang mendalam dan akurat tentang interaksi konsumen di media sosial dan dampaknya pada kinerja keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, metodologi ini dirancang untuk menghasilkan temuan yang diandalkan dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dalam domain penelitian ini. Demikian itulah hasil presentasi proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.